Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat untuk belajar hari ini? Baik, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini adik-adik kelas 4 akan belajar dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS bab 5 yang membahas cerita tentang daerahku. Pada topik 2 tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, adik-adik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal adik-adik semua. Yang kedua, adik-adik dapat menghubungkan pengaruh antara geografis dengan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal adik-adik semua. Yang ketiga, adik-adik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal adik-adik semua. Sebelumnya, adik-adik sudah tahu belum apa sih kekayaan alam itu? Baik, ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Jadi, kekayaan alam atau sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kekayaan alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekayaan alam hayati atau biotik dan kekayaan alam non-hayati atau abiotik. Kekayaan alam hayati meliputi makhluk hidup berupa hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan kekayaan alam non-hayati meliputi benda mati berupa minyak bumi, gas alam, logam, air, dan tanah. Nah, adik-adik semua, Indonesia kan memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik bentang alam yang berbeda-beda ya. Nah, perbedaan karakteristik bentang alam di setiap wilayah di Indonesia sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat yang ada. Misalnya, karakteristik bentang alam daerah pegunungan yang permukaannya berbukit-bukit, tidak rata tetapi tanahnya subur, sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Di sini ada beberapa pengaruh bentang alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Yang pertama, ada pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Pegunungan Dieng di Jawa Tengah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang. Kemudian, Puncak Bogor di Jawa Barat untuk lahan perkebunan teh. Ada juga Pegunungan Bromo di Jawa Timur untuk rekreasi dan Pegunungan Jayawijaya di daerah Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. 2. Dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, dan perdagangan. Pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian misalnya di Karawang, Jawa Barat sebagai pusat industri, di Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan, kemudian di Semarang, Jawa Tengah untuk perikanan atau tambak, dan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan atau Pulau Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit. 3. Pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, dan industri. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Pantai di selatan Pulau Jawa di Kebumen menghasilkan sarang burung walet.
Kemudian pantai di wilayah Pantura Jawa, yaitu di Indramayu, Cirebon, Brebes, dan Tegal untuk perikanan tambak dan air payau. Contoh pemanfaatan wilayah laut misalnya Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, laut di Kepulauan Natuna yang berada di Kepulauan Riau untuk pertambangan minyak bumi. Yang keempat, sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia misalnya, yang pertama ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi, Sungai Musi di Sumatera Selatan untuk perdagangan, kemudian Sungai Opak di daerah istimewa Yogyakarta untuk wahana olahraga, dan Sungai Bengawan Solo untuk irigasi. Yang kelima, ada danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain Danau Toba di Sumatera Utara untuk pariwisata dan irigasi, kemudian Waduk Jatiluhur Jawa Barat untuk PLTA, dan Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah untuk sarana irigasi. Nah, adik-adik, dengan banyaknya kekayaan alam di masing-masing daerah di Indonesia, kira-kira bagaimana ya cara kita untuk menjaganya? Nah, untuk sumber daya alam hayati, kita bisa melakukan yang pertama, menanam pohon. Kedua, melestarikan tumbuhan dan hewan langka. Yang ketiga, merawat pohon beserta lingkungannya. Yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan atau membakar lahan. Yang kelima, kita dapat merawat hewan yang dimiliki dengan rutin memberi makan dan tempat tinggal yang layak. Kemudian, untuk sumber daya alam non-hayati, kita dapat yang pertama menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua, menghemat air. Ketiga, tidak mengeksploitasi sumber daya tambang. Yang keempat, tidak membuang sampah atau limbah di sungai dan laut yang dapat menyebabkan pencemaran air. Kemudian yang kelima, kita dapat melakukan kegiatan pertambangan di tempat yang telah ditentukan demi menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. Adik-adik sudah paham semua? Pada topik ini, adik-adik diharapkan akan mampu menemukan hubungan potensi kekayaan alam dengan kenampakan alam di daerah adik-adik semua, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kekayaan alam di daerah tersebut dengan belajar mengenai potensi kekayaan alam khas daerah adik-adik semua. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.